Shalom Church, apa kabar hari ini? Selamat datang di GBI Puri Indah Online Service. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pastor Dio Angga Pradipta. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara,
Memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita membacakan Mazmur 91 saudara, biar bukan sekedar rutinitas, tapi kita percaya apa yang kita perkatakan, kita imani, kita amini terjadi dalam hidup kita. Mazmur 91 bersama-sama dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Aku percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Mari kita ingat kasih-Nya Tuhan. Kebaikan-Nya Tuhan dalam hidup kita gak pernah berkesudahan. Bahkan dalam kelemahan kita kuasa-Nya sempurna. Dan dalam kemenangan lepas kemenangan kita, keberhasilan kita, Tuhan turut bersorak-sorai bersama dengan kita. Sebab Dia Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Ini sudah memasuki November, terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Bapa yang memelihara hidup kami. Engkau ya Aba. Di setiap musim hidupku, Kau selalu ada bersamaku. Firman-Mu menopang langkahku, janji-Mu tiada terlambat. Dikala ku susah, Kau ada. Tak pernah ku berjalan sendiri, meski berat beban langkahku. Kau yang sanggup memulihkan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di sepanjang hidupku. Takkan pernah ku berhenti memuji
Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Tak pernah habis-habisnya kesetiaannya dalam hidup kita, saudara. Mari angkat pujian ini. Di setiap musim hidupku, Kau selalu ada bersamaku. Firman-Mu menopang langkahku, janji-Mu tiada terlambat. Saat ku susah, Kau ada Yesus. Tak pernah ku berjalan sendiri, meski berat beban langkahku. Kau yang sanggup memulihkan. Sungguh besar kasih setiamu, Tuhan, di sepanjang hidupku. Takkan pernah ku berhenti memuji-Mu. Kau Allahku yang setia. Sungguh besar kasih setiamu, Tuhan, di sepanjang hidupku. Takkan pernah ku berhenti memuji-Mu. Kau Allahku yang sekali lagi katakan sungguh besar kasih setiamu di sepanjang hidup kami, Tuhan. Takkan pernah ku berhenti memuji-Mu. Kau Allahku yang setia. Di penghujung hidupku Engkau ada, di awal nafasku pun Engkau ada, di kesesakanku berseru, Kau yang setia. Yes, Lord. Di penghujung hidupku Engkau ada, di awal nafasku pun Engkau ada, di kesesakanku berseru, Kau yang setia. Sungguh besar kasih setiamu, Tuhan, di sepanjang hidupku. Ya Yesus, takkan pernah ku berhenti memuji-Mu. Kau Allahku yang setia. Saudara saja angkat pujian ini. Sungguh besar kasih setiamu, di sepanjang hidupku. Haleluya. Takkan pernah. Yes, Lord Jesus. Kau Allahku yang. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, katakan sungguh besar kasih setiamu, Tuhan, di sepanjang hidupku. Ya Yesus, takkan pernah ku berhenti
Engkau Tuhan yang ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Dan kami percaya, sangat percaya Engkau juga hadir bersama kami di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan hadir, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh kasih tos dulu kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebab di dalam namanya ada kemenangan. Sebab di dalam namanya ada kesembuhan. Sebab di dalam namanya ada kebebasan. Yang percaya bilang yeay. Tepuk tangan sama-sama saudara. Hey. Thank you Jesus. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari bersama. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Amen. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Because how we live, I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Covering my joy, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. You're carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. Thank you, He has Jesus. overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Now we live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. And now we live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Mari yang bersuka cita, tepuk tangan sama-sama saudara. Ikuti saya saudara. Tepuk tangan sama-sama. Hey. Biar ini menjadi iman kami Tuhan. Biar pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Mari bersama-sama katakan. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will
Dan dia akan mencurahkan api atas setiap kita yang mau terima apinya Tuhan. Katakan yeay. Katakan haleluya. Yesus. Kami bersorak bagimu Tuhan. Kami merayakan kehadiran di tengah kami. Curahkan apimu atas kami. Haleluya. Sama-sama jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang. Amin. Nama Yesus jawaban. Amin. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Ini iman kami Tuhan. Katakan jiwa bebas terlepas. Amin. Terhempas. Nama Yesus. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Amin. Langkah takkan berhenti. Kami berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Kami terima api Roh-Mu. Akan hujan mujizat terjadi. Sama-sama. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Sebab di saat api-Mu dicurahkan Tuhan, kami akan menjadi saksi-saksi-Mu. Yakin zaman ini, oh kami terima api yang baru, yang daripada-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mari yang percaya lebih lagi, serahkan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Sorak-sorai bagi Yesus, sorak-sorai, haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita fokuskan kembali hati kita saudara. Sebab dia rindu berbicara kepada setiap kita. Kau jangan lewatkan kami Tuhan Yesus. Tuhan kami tahu benar Engkau hadir di tempat ini bersama dengan kami Roh Kudus. We acknowledge your presence in this place Lord.
Jangan Kau biarkan kami keluar dari tempat ini tanpa mendengar isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. We love you Jesus, we love you Jesus. Oh. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, yes Lord. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Say all my life.
want to say for all my life, you have been faithful, Lord. Sepanjang hidup kami, Engkau Allah yang setia, Tuhan. Gak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami, Tuhan. All my life you have been faithful. Dengan iman katakan, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
syukur pada siang hari ini Tuhan. Kami memberikan ucapan syukur, kami pengagungan penghormatan hanya kepada Engkau Tuhan. Penasehat yang ajaib. Allah yang luar biasa. Kau adalah Allah sumber pengharapan kami, Kau adalah perisai hidup kami. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan Yesus. Mengucap syukur satu hari lagi kami masih boleh beribadah Tuhan. Biarlah Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Sebagaimana kami menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan, kami juga menikmati hadirat-Mu dalam firman Tuhan. Karena itu urapi dari bibir hamba-Mu yang berbicara. Urapi kami semua yang mendengar Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan memberkati, menuntun, mengajar, membawa kami kembali ke jalan yang benar Tuhan. Bahkan Tuhan hari ini dalam momen Natal Tuhan Yesus menuju Natal 2023. Biar kami boleh merenungkan betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik. Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan saudara. Tanpa terasa kita masuk momen Natal saudara ya. Walaupun masih bulan November. Cuman dengan dekorasi segala macam. Baik untuk kita merenungkan makna Natal pada tahun ini. Saya mau mulai membangun khotbah dari bulan November untuk persiapan buat Natal saudara pada tahun ini. Hari ini judul khotbah saya adalah Allah yang mencari, Allah yang melihat. He is the God who sees. He is the God who seeks the lost. Dia Allah yang melihat dan mencari orang-orang yang terhilang saudara. Dia adalah Allah yang meninggalkan 99 domba demi mencari satu domba yang tersesat. Apakah saudara pernah merasa tersesat di dalam hidup? Apakah saudara pernah merasa terhilang? Gak ada arah tujuan dalam hidup? Sepertinya kita seperti satu orang diri di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Di tengah-tengah persimpangan jalan orang banyak dan kita merasa bahwa kita seorang diri. Atau mungkin di tengah-tengah gereja seperti ini. Di tengah sidang jemaat yang begitu besar dan kita merasa I don't know what I'm doing in my life. I don't even know if God cares about me or not. Saya nggak tahu apakah Allah peduli dengan saya atau tidak. Karena saya seperti seorang aja di tengah-tengah begitu banyak orang. Apalagi dengan zaman sosial media di mana semua orang menampilkan yang terbaik dalam hidup mereka. Bukan yang momen-momen di mana mereka struggle. Kita membandingkan hidup kita dengan orang-orang di sosial media. Oh, lebih hebat, lebih kaya, lebih menikmati hidup. Lebih, semuanya lebih. Sehingga dalam satu titik kita merasa we are at loss, kita terhilang. Kita tersesat. Saudara, the good news, kabar baiknya. Allah yang kita sembah bukan Allah yang melihat penampakan luar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang melihat dari kedalaman hati saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencari dan melihat. Sekalipun kita belum mencari mengenai Tuhan. Sekalipun mungkin kita masih tersesat, kita masih jauh daripada jalannya Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, hal yang luar biasa adalah selagi kita bakal anak, Tuhan telah melihat. Tema khotbah kita hari ini adalah The God Who Sees, Allah yang melihat. Setuju dengan saya kalau salah satu mungkin kebutuhan jiwa daripada semua orang, mau ekstrovert, mau introvert, dia pengen dilihat. Kira-kira setuju gak? Bukan dilihat dalam arti pengen sombong, bukan. Tapi eksistensi saya, keberadaan saya sebagai orang, saya mau diakui. Saya mau dilihat. Saudara kesel gak kalau masuk toko gak dianggap sama SPG-nya saudara? Pengen beli, punya uang tapi gak dianggap gitu loh, kayak merasa kayak gak bisa beli gitu. Aduh, kesel banget gitu saudara. Karena semua orang pengen merasa, aku nih ada loh. Saya punya anak kecil, saudara. Kalau saya di rumah lagi sibuk main HP atau main laptop, saudara kerja, dia akan terus menerus mencari perhatian. Dari omong pelan sampai teriak-teriak, sampai berisik. Karena dia pengen dilihat. Ada aku loh, papi, ada aku. Gitu. Sama, saudara. Mungkin ada orang yang keberadaannya pengen diakui sehingga setiap hari posting sosial media.
Tapi ada juga orang nggak mau posting hidupnya di sosial media. Ya kan, followernya 10.000, postingnya 0. Bener, rata-rata anak-anak muda Gen Z sekarang begitu. Postingannya 0, saudara. Ya, papi maminya bukan dalam akun yang ketiga, akun yang ke-10 kayaknya. Supaya nggak tahu mau ngapain dia, saudara. Mungkin dia mencari pengakuan dari teman-teman terdekat, dari lingkungan-lingkungan, dari sahabat-sahabatnya, saudara. Apapun itu, saudara, apapun itu. Kebutuhan utama manusia, dia pengen dilihat. Dan hari ini saya mau share 3 titik dalam hidup kita. Tadi pagi cuma keburu 2, saya berdoa yang ibadah kedua ini keburu 3 poin, saudara. Ya, ada 3 hal dalam hidup kita di mana Tuhan memperhatikan saudara. Dalam 3 hal ini kadang-kadang kita suka merasa bahwa Allah nggak melihat saya. Siap, saudara? Yang pertama, Allah melihat kita di titik terendah kita. God sees us at our lowest point in life. Allah melihat kita di titik terendah kita. Siapa yang tahu kisah mengenai Hagar? Hagar. Saudara, Hagar yang anak-anaknya sekarang lagi berantem sama anaknya Sarai di Timur Tengah, saudara. Ya. Dia sebetulnya hamba daripada Sarai. Dia nggak kepengenan menjadi istrinya tuannya Abram. Dia cuma hamba aja, lagi kerja. Saudara, dan Tuhan berjanji berfirman sama Abram, nanti kamu akan punya banyak keturunan. Ditunggu usia 75, 76, 77, 80, 81, 82, 80, 86. Saudara, Abram masih belum punya anak. Di situ Sarai berpikir, mungkin lewat hambaku Hagar kita akan memiliki keturunan. Ya sudah, Hagar, malam ini kamu tidur sama Tuan Abram. Sekarang udah gak boleh Bapak Ibu ya. Zaman dulu culture-nya begitu. Mungkin lewat kamu kita menyambung keturunan. Jadilah Hagar mengandung, saudara. Ketika Hagar mengandung, dia memandang rendah nyonyanya. Sarai marah setengah mati, saudara. Dia komplain sama Abram. Kita baca ceritanya ya. Kejadian 16 ayat 5 sampai 13. PowerPoint. Kejadian pasal 16 ayat 5 sampai yang ke-13. Saudara, Sarai menindas Abram. Saya bacakan dari ayat yang ke-6, saudara. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat satu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air ke jalan Syur. Katanya, ayat yang ke-8, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat itu, kamu harus kembali kepada nyonyamu. Biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya. Kita lompat ke ayat 13, ayat yang ke-14. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kadesh dan Beret. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan sebentar, kondisi Hagar lagi mengandung. Saya nggak tahu berapa bulan dia usia mengandung. Dia ditindas cukup kejam oleh Sarai, sampai-sampai dia nggak tahan, dia mau keluar dari rumahnya. Karena dikasih tempat antara Kadesh sama Beret, saudara, sampai sekarang sumurnya masih ada, Lahai Roy. Beberapa komentator menghitung dari tempat kemah Abram sampai sumur itu berapa jauh perjalanannya. Saudara, dengan perjalanan kira-kira kecepatan perempuan mengandung, seminggu perjalanan jauhnya. Dia sudah berjalan seminggu, dia sampai ke sumur, di situ Tuhan berjumpa dengan dia. Can you imagine? Perempuan mengandung, saudara, dia harus berjalan sendirian di padang gurun, riskan dengan binatang buas, riskan dengan penjahat, pencuri, penyamun, saudara. Dia kabur, dia nggak tahan, dia bilang, aku lari meninggalkan nyonyaku karena aku nggak tahan. Saudara, setujukah kalau ini adalah titik terendah dalam kehidupan Hagar, saudara? Dia nggak minta jadi selirnya Abram, dia nggak minta. Kalau saya jadi Hagar, mungkin kita akan berseru, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Saya nggak minta jadi selir, saya lagi happy kerja menjadi hamba, enak dikasih makan semua, perfectly fine. Tiba-tiba saya harus mengandung dan saya diusir. Tuhan apa jadinya saya? Saudara, dia lari ke tanah Syur karena dia orang Syur, dia mau balik kampung.
Dan di situ Tuhan berjumpa dengan dia. Ini adalah satu-satunya tempat dalam Alkitab PL dan BB di mana manusia memberikan nama sama Tuhan. Engkaulah El Roy. Satu-satunya manusia bisa kasih nama sama Tuhan. Engkaulah El Roy. Apa arti El Roy? You are the God who sees me. Engkau adalah Allah yang melihat aku. Berapa banyak dari kita mengidentifikasi diri kita seperti Hagar hari-hari ini. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami banyak masalah dalam hidup. Engkau sedang mengalami penindasan. Engkau sedang mengalami hal yang tidak enak. Engkau diusir mungkin oleh keluarga besar. Karena engkau melakukan single parents mungkin. Atau ada hal yang mungkin yang sebetulnya bukan salah saudara. Dan engkau berkata, Tuhan, does God even care about me? Apakah Tuhan peduli sama hidup saya? Dan mungkin hari-hari ini saudara mau mengakhiri tahun 2023, perjalanan dari Januari sampai November adalah seminggu perjalanan engkau. Di mana engkau berjalan sendiri di padang gurun. Dan hari ini engkau berada di titik, di sumur Lahai Roy, ketahuilah. The good news, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang melihat saudara. Saya suka sekali dengan kata El Roy. Karena Hagar berkata, aku lihat Tuhan yang melihat aku. Aku lihat Tuhan. Ada ayatnya enggak? Aku melihat Tuhan yang melihat aku. You are the God who sees me. Perhatikan saudara. Seringkali kita ya, di tengah-tengah penderitaan kita tuh lupa bahwa Tuhan memperhatikan penderitaan kita. Seperti Hagar, kita suka lupa saudara. Coba perhatikan, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, kalau saya jadi Hagar mungkin maksudnya begini, oh Tuhan, saya ketemu Tuhan di sumur Lahai Roy. Tiba-tiba Tuhan berkata, oke, kamu tak transport langsung ke kampung halaman, nanti di situ kamu akan aku pelihara, tenang aja, aman. Nanti kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Enggak. Jawaban Tuhan bagi Hagar, ayat yang ke-9, tolong tampilkan. Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, jawaban macam apa itu? Coba, saudara doa sama Tuhan, Tuhan aku lagi ditindas sama keluarga besar. Aku ditindas, dianiaya, diomongin, digosipin, difitnah, di kantor. Aku macam-macam kita komplain sama Tuhan. Tuhan bilang, kembali ke tempatmu, izinkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaan orang tersebut. Nah loh saudara. Kita mau ngapain? Karena kadang-kadang manusia menghubungkan berkat, menghubungkan perlindungan, perkenanan Tuhan dengan kehidupan yang tanpa masalah. Tapi biarlah momen Natal ini kita memperingati nama Immanuel adalah Allah yang beserta kita, sekalipun kita di tengah-tengah masalah. Hari ini adakah yang seperti Hagar? Engkau yang struggle dalam hidup, mungkin seorang diri, karena Hagar seorang diri saudara. Nggak ada teman-temannya yang ikut lari ke padang pasir. Bahkan kalau Bapak Ibu baca 5 pasal setelah ini, cek di HP, 5 pasal setelah ini, Hagar diusir lagi ketika anaknya remaja. Diusir lagi karena Ishak udah lahir. Bayangkan, diusir 2 kali. Tapi di tengah padang gurun itu pun, yang kedua, Allah berjumpa dengan Hagar. Saya ingin memberikan satu semangat encouragement kepada Bapak Ibu di tempat ini. Kalau hari ini kau merasa sendirian, jangan putus asa. Sometimes we forget that God sees us through our suffering. Kadang-kadang kita suka lupa. Karena kita berpikir kalau Tuhan memperhatikan saya, kalau Tuhan ngelihat saya, ya selesaikan dong. Jangan saya terus dibawa masalah ini. Tapi enggak, saudara. Maksud dan rencana Tuhan bagi Hagar adalah dia melewati penderitaan itu. Satu saat dia akan menjadi bangsa yang besar. Sampai hari ini menjadi bangsa yang besar. Jadi hari ini saya mau menawarkan satu pemikiran kepada Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau dalam momen-momen sulit dalam hidup, engkau dalam situasi susah dalam hidup, tetap bertahan. Karena siapa tahu lewat momen yang susah itu, Tuhan hendak membuat sesuatu yang besar dari hidup saudara. Karena itu doanya kita perlu ganti. Tuhan, bukan bawa aku keluar dari penindasan ini.
Tapi kita rubah doa kita, Tuhan kalau Engkau izinkan aku ditindas. Kalau Tuhan izinkan aku mengalami masa-masa yang susah. Kalau Tuhan izinkan aku mengalami sakit penyakit ini. Kalau Tuhan izinkan aku mengalami masa-masa menjadi single parents. Kalau Tuhan izinkan aku mengalami masa-masa mungkin yang dimana orang gak tahu keadaan saya yang sejatinya. Biarlah janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan saya. Biarlah saya dikuatkan sama Tuhan untuk melewati masa-masa susah ini. Katakan amin. Hagar ada di titik terendah dan dalam hidupnya Allah bertindak sebagai El Roy, Allah yang melihat. Katakan bersama-sama, Allah melihat saya. Allah melihat saya. Yang kedua, Allah melihat engkau ketika engkau sedang jauh dan berdosa. Allah melihat engkau ketika engkau sedang jauh daripada Tuhan. Kita berpikir kalau kita sedang berdosa, aduh Tuhan jauh-jauh deh dari hidup kita deh. Saudara, ketika pertama kali Adam berdosa, dia makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu. Allah masih ngobrol sama Adam. Adam, kamu di mana? Dan Adam masih bisa jawab, Tuhan aku takut, aku malu, aku sembunyi. Loh, kenapa kamu sembunyi? Kamu makan ya buah itu ya? Saudara, masih ada komunikasi antara Adam dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita merasa lagi dosa, malah sebaliknya kita kabur dari gereja. Aduh gak pelayanan dulu deh, gak gereja-gerejaan dulu deh. Lagi ngaco hidupnya. Justru sebaliknya saudara, di momen dimana kita lagi berasa jauh sama Tuhan, disitulah kita harus lari kepada Tuhan. Lari datang sama Tuhan, karena dia adalah Allah yang dekat dengan saudara dan saya. Perhatikan firman-Nya berkata, tidak kupandang hina hati yang remuk. Tidak pernah kupandang hina. Selama kita datang bertobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Title terkenal daripada Yesus adalah Jesus, a friend of sinners. Yesus teman orang pendosa. Para pemungut cukai biasa datang mendengar pengajaran Yesus. Saudara, ada kata biasa. Para pemungut cukai dan orang-orang pendosa biasa datang mendengar Yesus. Hari-hari ini saya berdoa GBI Puri Indah adalah tempat di mana orang-orang berdosa biasa datang mencari hadirat Tuhan. Ada satu kisah yang sangat luar biasa di dalam Lukas pasal yang ke-7. Saya ingin bicara, saudara. Ini adalah kisah mengenai Yesus diundang makan sama Simon, orang ahli Taurat. Pada saat itu, Yesus diundang makan. Dalam kitab Lukas beberapa kali Yesus diundang makan. Custom orang Timur Tengah adalah dikasih air untuk membasuh kaki. Dan kalau dia tamu kehormatan dikasih minyak zaitun untuk mengurapi kepala. Tapi Yesus gak dapat dua-duanya. Tetap Yesus datang makan. Saudara. Dan zaman itu makan itu bukan kayak closed party. It is an open party. Di mana masyarakat boleh masuk ke rumah. Tapi gak boleh ikut makan. Duduk di pinggir-pinggir mendengarkan percakapan. Saudara, itu custom pada zaman itu. Dan dulu makannya gak pakai bangku, lesehan saudara ya. Jadi budaya lesehan kita itu sudah ada dari zaman perjanjian lama. Saudara, ketika Yesus lagi lesehan, kakinya kan, dia kan nyender pahanya satu, lalu tangannya reclining at the table, kakinya ke arah luar saudara ya. Perhatikan Lukas 7 ayat 38. Sorry, kita baca dulu ayat yang 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Catat baik-baik, terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Boleh di next. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang seperti apakah perempuan yang memegang kaki Yesus ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu.
siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan saudara perhatikan ini pertanyaan yang paling ngenes, paling miris. Mungkin dalam kitab Perjanjian Baru. Yesus sambil berpaling kepada perempuan itu, dia menatap Simon dan berkata, Simon, kamu lihat perempuan ini? That is a powerful question. Simon, do you see this woman? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia tidak henti-hentinya membasahi kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Saudara, saya ingin fokus kepada ayat 44 ini. Sembari berpaling kepada perempuan itu, Yesus ngomong sama Simon. Karena kan posisinya berarti perempuannya lagi berlutut. Karena kan lagi menyeka kaki Yesus dengan rambut, gak mungkin berdiri. Pasti lagi berlutut. Karena Yesus lagi duduk. Simon lagi duduk di seberang. Yesus tanya sama Simon, kamu lihat gak sih perempuan ini? Saya gak tahu nih, Yesus ngomong penekanannya di kata mana? Kata perempuan kah? Kata ini? Kata lihat? Kata kamu? Kamu lihat gak sih perempuan ini? Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa melihat orang lain sebagai orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena Simon melihat perempuan itu dari standar kekudusannya sendiri. Simon melihat perempuan itu dari standar kerohaniannya sendiri. Dia merasa Tuhan, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih kudus daripada dia. Aku lebih rohani daripada dia. Sehingga Yesus berkata, orang yang diampuni banyak berbuat kasih banyak. Tapi kalau orang merasa cuma dosanya kecil, dia berbuat kasih kecil. Saudara. Poin yang nomor 2 yang saya ingin tekankan begini. Kalau saudara hari ini engkau adalah seperti perempuan pendosa ini. Saya mau katakan datang di kaki Tuhan, minta ampun bertobat. Karena dia melihat saudara. Sejauh timur dari barat dia membuang dosa kita. Daud bernyanyi, kemanakah Tuhan aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku pergi naik ke atas gunung, engkau ada di sana. Aku turun ke kedalaman lautan, ke tempat orang mati, engkau pun ada di sana. Aku tidak bisa menjauhi rohmu. Poin nomor 2, saya ingin berbicara kepada saudara yang mungkin kau sedang merasa jauh dari Tuhan. Engkau yang merasa lagi, aduh aku lagi gak benar hidupku. Saya mau katakan cepat balik sama Tuhan Yesus. Karena dia melihat saudara. Bahkan firman-Nya berkata Yesus mati selagi kita masih berdosa. Itulah kenapa kita merayakan Natal tahun ini. Karena dia meninggalkan yang 99. Dia mencari satu domba yang terhilang di dunia ini, yaitu saudara dan saya. Katakan amin. Can you imagine kalau kita jadi Simon? Atau kalau saudara masuk ke ruangan itu deh. Terus saudara ngeliat gitu ya. Ini perempuan, caption bio di Instagramnya, number 1 sinners in Jakarta. Saudara, can you imagine dapat title perempuan pendosa terkenal satu kota? Gimana sih? Yang saya yakin dosanya bukan cuma nyontek. Alkitab nggak catat dosanya apa, jadi saya nggak mau spekulasi. Saudara imajinasi sendiri dosanya apa. Dia duduk nangis di kaki Yesus, menyeka kaki dengan rambutnya. Coba saudara kalau masuk di ruangan itu, ngelihat Yesus digituin, kita seperti Simon kah? Duh, kalau Yesus tahu ini perempuan, di luar dia ngapain? Gak mau dipegang-pegang kakinya. Aduh. Atau mungkin kita seperti Yesus. Kita memberikan kasih karunia kepada perempuan itu. Susahnya orang Kristen ketika kita bertobat, kita gak bisa lihat orang sebagaimana dia butuh kasih karunia Tuhan. Kita kadang-kadang suka menghakimi orang berdasarkan kerohanian kita. Kita menghakimi orang berdasarkan kekudusan kita. Sampai Yesus berkata, Simon, kamu lihat gak perempuan ini? Kenapa? Karena Simon gak bisa lihat perempuan itu. Simon dibutakan oleh kekudusannya. Simon dibutakan oleh kerohaniannya. Bagi Simon, dia gak layak. Selesai. Kalau itu saudara, siang hari ini kita perlu bertobat dari kesombongan rohani kita. Kita lupa bahwa kita pun adalah orang-orang yang patut dimurkai dan masuk neraka. Kita lupa
Waduh Tuhan, saya sih nggak sampai kayak teman saya, Tuhan dosanya ampun, ampun. Saya mah dosanya paling cuman kecil. Enggak saudara, di mata Tuhan kita semua layak masuk neraka sebetulnya. Cuman karena kasih karunia Tuhan, dia mau turun ke dunia. Mati di kayu salib menggantikan dosa Bapak Ibu dan saya. Kita statusnya sama kayak perempuan tadi. Bedanya perempuan tadi menunjukkan rasa humility. Dia nggak malu. Terserah dah orang mau ngomong apa. Orang udah tahu hidup saya di luar hancur, bodoh amat. Saya mau datang ke Tuhan Yesus. Saya mau nangis di hadapan kakinya. Kalau itu saudara, you come at the right place. Saya berdoa gereja ini menjadi tempat yang welcome orang-orang yang butuh kasih karunia Tuhan. Karena itulah fungsi gereja. Ada satu video yang ingin saya sampaikan, saudara, yang ingin kita saksikan bersama. Ini sosial eksperimen di Amerika. Karena nggak ada subtitle, saya jelasin dulu sedikit. Cerita ini beberapa orang di interview ditanya, kamu dekatnya sama anggota keluarga siapa? Ada yang jawab, oh aku dekat sama istriku, dekat sama tanteku, sama paman, sama adik, abang. Lalu yang dekat-dekat itu tadi, yang anggota keluarga tadi di make up jadi pengemis. Didudukin di pinggir jalan. Lalu yang tadi di interview yang ditanya, kamu dekat sama siapa? Ngelewat gitu depan mereka lalu di videoin. Nah kita mau lihat reaksi mereka. Mari multimedia tolong tampilkan videonya. Kita mau belajar sesuatu dari video ini saudara. My sister and her family have lived in New York for like 8 years now. She took care of me when I was a little kid because my parents were working. Every Sunday I cook, and so my uncle calls me and itu pamannya Sonya, hey, what you making? Maminya dan tantenya. Nobody meets in bars anymore, but I met my wife in a bar, and 34 years later, still working. Yang ini istrinya Tommy. My grandma had a lot of costumes from the theater that she started. When we were kids, we'd dress up in those costumes and we'd put on little sketches for the family. In my whole life, I've always felt like we were like a team, my brother and I. Itu I abangnya think there's sama nobody pamannya. who can understand you quite like your family. Lalu mereka dikasih lihat video ketika mereka melewati orang-orang ini. Ini Evan yang sepupunya tadi saudara. Dia lihat, tapi nggak ngapa-ngapain. That's my cousin. Itu sepupu saya. That's really weird. Ini Tom. Dia lihat itu istrinya, tapi dia lewatin aja. Ini paman, mami, dan tantenya Sonya. Dia bahkan gak ngeliat. I know she's not homeless because I just hung out with her a couple weeks ago, but I mean, I did not know that person when I was walking by, it was her. It's, things are a lot more real than you expect, so. Di akhir interview mereka diketemuin sama masing-masing anggota keluarganya. Oke, boleh matikan videonya. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari video ini. Tapi satu yang saya mau highlight. Kadang dalam hidup kita suka nggak terlihat sama orang lain. Apalagi kalau lagi ada kekurangan. Jauh-jauh dah keluarga besar dari kita. Jauh-jauhlah sahabat yang biasa main sama kita mungkin. Sampai kadang-kadang kita merasa Tuhan saya sendirian di hidup ini. Tapi saya mau beri satu kabar baik.
Allah yang saudara sembah adalah Allah yang melihat saudara. Kita mungkin seperti tadi ngerasanya, duduk di pinggir jalan, nobody understands us, nobody cares about us. Gak ada yang peduli, gak ada yang tahu. Saya tuh lagi butuh sesuatu, saya tuh lagi butuh kasih karunia. Tapi kita memandang orang seperti Simon, gak bisa ngelihat. Walaupun kita lihat, tapi kita gak bisa ngelihat dengan mata kasih karunia. Saya berdoa hari ini, kalau saudara datang ke tempat ini dan berkata, Tuhan saya ini, aduh dosa banget ya Tuhan, saya gak layak. Saya mengucap syukur saudara ada di tempat ini karena momen ini adalah momen terbaik, hari terbaik. Karena Tuhan berkata, aku ngelihat kamu. Jauh sebelum kamu datang ke gereja, jauh sebelum kamu bertobat, aku sudah ngelihat kamu. Poin ketiga, God sees the best in each of us. Tuhan melihat yang terbaik dalam hidup setiap kita. Sekalipun kadang-kadang kita gak bisa ngelihat yang terbaik dalam hidup kita. Seringkali we beat ourselves down. Kita, aku jelek, aku bodoh, aku gak layak, aku gak bisa, aku anak paling bungsu, aku anak ciong, aku anak yang bawa cilaka di keluarga besar, aku anak ini, aku anak sial, semua diomongin. Tapi saudara, Tuhan melihat yang terbaik dalam hidup setiap saudara dan saya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat terakhir, ayat 7-48, ini momen di mana Yesus sedang mencari para murid. Ini sebelum Yesus ketemu para murid. Filipus ngomong sama Nathanael, ayo mari lihatlah. Lalu ketika Filipus datang sama Nathanael, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael bingung, nanya sama Tuhan, bagaimana engkau mengenal aku? Belum pernah ketemu. Ya lalu Yesus berkata kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara, ada rema yang saya dapat dari ayat 48. Sebelum orang lain tahu potensi saudara, sebelum orang lain tahu dan bisa baca CV dan portfolio saudara, sebelum orang lain tahu achievement saudara, Yesus sudah tahu ketika engkau jauh masih belum ada apa-apanya. Sebelum kita jadi orang besar, sebelum kita jadi orang hebat, sebelum kita jadi orang karir yang sukses, sebelum kita jadi apa-apa, waktu kita masih biasa-biasa, Tuhan sudah lihat dan berkata, kamu orang yang luar biasa. Itu berkali-kali berulang-ulang terjadi dalam Alkitab. Malaikat datang sama Gideon di dalam sumur. Hai pahlawan yang gagah berani. Wah, saat itu Gideon ketakutan saudara. Apanya gagah berani? Lagi ngumpet di bawah dalam lubang anggur. Tapi Yesus selalu begitu. Jadi saudara, poin yang ketiga, jangan anggap remeh diri kita. Jangan selalu menyerang diri sendiri. Jangan selalu dikit-dikit, emang aku gak bisa. Jangan saudara. Karena Yesus sudah melihat yang terbaik dalam hidup saudara. Mari rubah pola pikir kita, rubah mindset kita. Kita mau mengakhiri tahun 2023 bukan dengan pesimisme. Sekalipun hidup kita mungkin masih susah. Sekalipun hidup kita masih banyak tantangan dan struggle. Tapi kalau Tuhan memanggil kita di tempat ini. Dan Tuhan melihat penderitaan kita. Sekalipun kita masih ditindas seperti Hagar. Percayalah ke depan ada hal baik yang Tuhan akan siapkan. Katakan amin saudara. Jadi saya mau rangkum khotbah saya hari ini. Ada 3 hal dalam hidup kita di mana Tuhan melihat. Yang pertama, Tuhan melihat titik terendah dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan melihat ketika kita masih jauh berdosa dan lari dari hadapan. Termasuk saudara dan saya yang kita sudah orang Kristen, tapi mungkin sudah bertahun-tahun kita lari dari Tuhan. Tuhan tetap melihat saudara. Dan dia menanti kapan anak yang terhilang itu pulang ke rumah Bapa. Dan yang ketiga, Tuhan melihat yang terbaik dalam hidup setiap saudara dan saya. Jadi saudara pulang dari tempat ini, bilang sama istri, bilang sama suami, saya orang penting, saya orang hebat. Kenapa? Karena Tuhan pilih saya jadi anaknya. Saudara, anak Tuhan tuh punya privilege, saudara. Anak Tuhan punya privilege. Amin saudara. Boleh kita, saya ingin tutup khotbah hari ini. Mari semua pejamkan mata. Waktu kita habis, cuman saya mau ambil waktu 5 menit ke depan. Untuk kita boleh meresponi kebenaran firman. Kita nyanyi lagu yang tadi, Jesus Christ Our Living Hope. Setelah itu saya ada undangan untuk berdoa bagi saudara.
He's the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Panggilan pertama saya ingin berdoa bagi saudara, engkau yang datang ke gereja ini, engkau merasa satu seperti Hagar. You are alone. Engkau merasa nobody cares about me, nobody understand my life. I'm here to tell you that God cares about you. God sees you at the lowest point in your life. Tuhan memperhatikan saudara. Dia telah melihat penderitaan saudara. Sekalipun mungkin hari ini kita merasa masih seperti ditindas. Tapi saudara beri waktu bagi Tuhan. Karena lewat penindasan itu, lewat hal-hal yang gak enak yang kita alami, lewat sakit penyakit, Tuhan bisa pakai merubah segala sesuatu menjadi kebaikan. Dan sebagai satu gereja saya ingin berdoa bagi saudara. Kalau engkau butuh didoakan dan engkau berkata, Tuhan saya lagi lari di padang gurun. Saya seperti Hagar. If that is you, dalam hitungan ketiga saya minta saudara angkat tangan. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Boleh angkat tangan. Bapak, engkau melihat jemaat yang mengangkat tangan. Mereka terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami seperti Hagar. Kami seringkali mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidup kami. Ditindas, mungkin lagi diomongin. Mungkin kami juga diacuhkan oleh keluarga besar. Hamba berdoa Tuhan, kekuatan-Mu, tangan kanan-Mu memegang tangan setiap umat-Mu di tempat ini. Bahkan hamba berdoa Tuhan, lewat masalah-masalah yang ada, sakit penyakit yang ada, Tuhan membuat segala sesuatu menjadi kebaikan in the name of Jesus. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang merasa sendirian, seperti sedang di padang gurun, sedang lari dari kehidupan, sedang depresi Tuhan, gak bisa tidur, susah tidur. Hamba berdoa dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu ada dalam pikiran mereka. Dan mereka memiliki satu pengharapan yang baru. Jesus Christ our living hope. Yesus Kristus, pengharapan kami yang hidup. Bersama dengan Tuhan kami mampu melewati hari besok. Terima kasih, turunkan tangan saudara. Panggilan kedua, saya ingin berdoa bagi saudara. Mungkin kau seperti perempuan pendosa tadi. Tuhan, aku gak layak banget. Aku jauh banget dari Tuhan. Hidupku lagi ngaco. Hidupku lagi rusak. Saudara, ada kabar baik. Kalau hari ini kau datang kepada Tuhan, bertobat, kembali kepada Tuhan. Dia mau memeluk saudara kembali. Dia bahkan sudah menanti untuk saudara kembali seperti seorang ayah menantikan anaknya yang terhilang itu. Setiap hari dia menanti depan rumah, kapan anakku ini kembali ke rumahku? Kalau saudara bahkan belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is the right moment, the right time for you to accept Jesus as your Lord and Savior. Kalau kau berkata, Tuhan, gak ada yang ngeliatin aku. Aku seperti seorang yang tadi duduk di pinggir jalan, gak ada yang peduli. Hari ini mau katakan ada satu pribadi yang peduli sama saudara, namanya Yesus. Dalam hitungan ketiga, if that is you, why don't you raise up your hand? 1, 2, 3. Boleh angkat tangan? Saya ingin berdoa bagi mereka yang sedang jauh dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mereka yang mungkin belum pernah terima Tuhan, tetap angkat tanganmu, saya ingin berdoa. Tuhan, melihat tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Khususnya hamba berdoa bagi mereka yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, katakan, ikuti saya, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku membuka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Raja, Tuhan, dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku serahkan keselamatanku, hidupku ke dalam tangan, dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa
Tuhan, bagi mereka yang mungkin sudah percaya, sudah menjadi orang Kristen, tapi mereka sedang jauh daripada Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu yang merangkul kami kembali pada siang hari ini Tuhan. Kami pulang dari tempat ini ada satu assurance bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Bahkan ketika kami tidak dianggap oleh orang lain, Tuhan melihat kami sebagaimana kami adanya. Amba berdoa Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Ada satu sukacita Natal dalam hati setiap kami. Ada damai surgawi lahir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, turunkan tangan saudara. Terima kasih Bapak, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengurapi firman ini lebih dan lebih lagi. Sehingga setiap firman yang keluar tidak kembali dengan sia-sia. Tapi hamba percaya Tuhan, di sini adalah orang-orang yang dipilih, dibenarkan oleh Engkau. Dan kami Tuhan, gak mau seperti Simon. We want to extend that grace and forgiveness to other people. Mari saudara, kalau ada dalam hatimu, mungkin kalau Tuhan ingatkan, kadang-kadang kita seperti Simon tadi. Kita suka sombong rohani, termasuk saya. Kadang-kadang kita suka menghakimi orang lewat standar kita. Kita lupa bahwa kita pun juga adalah orang-orang yang butuh kasih karunia. Mari kita minta ampun sama Tuhan saat ini. Kita nggak bisa ngelihat orang sebagaimana mereka adanya. Tuhan ampuni saya. Ampuni Tuhan Yesus. Kami mau memiliki hati seperti hati-Mu yang mengasihi jiwa-jiwa. Bahwa mereka juga adalah domba-domba yang tersesat yang butuh kasih karunia Tuhan. Dan nama berdoa gereja ini adalah gereja Tuhan, House of Blessing. Tempat di mana rumah berkat mengalir bagi orang-orang membutuhkan keselamatan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami terima segenap firman-Mu dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Purindah untuk minggu ini. Ibadah Women in Christ 30 November 2023 diliburkan dan akan diadakan Natal bersama pada tanggal 7 Desember 2023 jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall. Ibadah ini disertai dengan drama musikal. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar semuanya? Saya ada berita baik bahwa setiap minggunya kita ada jam ibadah baru yaitu jam 1 siang di GBI House of Blessing. Now, for those of you who have children, we have English service ready and available for all the Sunday schools at 1 p.m. service. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman-teman, saudara semua untuk bisa hadir di ibadah yang baru ini jam 1 siang di House of Blessing. Tuhan Yesus memberkati. Natal telah tiba. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi pada Natal kali ini, Bapak Ibu dapat menabur ke rekening BCA atas nama GBI Puri Indah dengan nomor 7090775787. Bapak Ibu yang berumur 55 tahun ke atas dan belum memiliki komunitas dapat mengikuti ibadah kristal setiap hari Rabu minggu terakhir jam 10 pagi hanya di GBI House of Blessing. Sampai selesai.
informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Mari siapkan hati, angkat tanganmu, kita siap terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini, sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, saudara sekalian.